Dan untuk membahas seberapa efektif anak belajar di rumah, kami telah terhubung dengan konsultan teknologi pendidikan Adi Respati. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Mbak Rifana. Ya Mas Adi, sebetulnya ini suara dari beberapa ibu-ibu di rumah yang anaknya harus terpaksa sekolah di rumah ataupun belajar di rumah. Sebetulnya seberapa besar pengaruh teknologi Mas untuk pendidikan di masa seperti sekarang ini? Kalau dilihat dari potensinya sebetulnya sangat besar Bu. Jadi justru itu yang sangat ingin kami perkenalkan kepada sekolah, kepada keluarga. Jadi di website Foredu kami mengkonsultasi sekolah agar menggunakan teknologi untuk bisa mengembangkan bakat minat anak-anak dan inovasi di belajar. Jadi kalau lihat dari potensinya, teknologi itu sangat besar, tapi sekarang pada praktiknya sekolah baru mulai mencoba menggunakan. Yang menarik itu adalah sekarang gini Bu, teknologi yang digunakan oleh profesional itu sekarang tuh sama dengan teknologi yang bisa digunakan oleh anak. Jadi satu device itu satu alat yang sama itu bisa digunakan oleh maupun oleh anak kecil. Jadi mereka dengan sangat cepat kalau proses belajar itu sangat baik, anak itu bisa menguasai keterampilan profesional dalam mungkin gitu. Oke, Mas Adi, kalau dibandingkan dengan belajar di sekolah, sebetulnya seberapa efektif penggunaan teknologi ini untuk anak-anak yang belajar di rumah, Mas Adi? Halo? Ya, Mas Adi, kalau dibandingkan dengan anak-anak yang belajar di sekolah begitu ya, seberapa efektif penggunaan teknologi ini untuk pelajaran-pelajaran anak yang belajar di rumah begitu, Mas Adi? Oke. Kalau kita bicara saat sekarang, karena sekarang adalah masa transisi, efektivitas itu masih terbata-bata. Kita bisa melihat guru masih potang-panting untuk adaptasi. Tapi nanti begitu kita harapkan sih sebetulnya begitu guru dapat pembekalan dari Kemendikbud ada materi-materi, dari berbagai macam konsultan juga ada materi-materi, itu pembelajaran akan semakin efektif. Justru situasi sekarang itu adalah kesempatan bagi guru-guru untuk belajar tentang metode belajar yang aktif bagi siswa. Jadi dan teknologi itu adalah mitra yang sangat tepat untuk melakukan ini. Oke, cara para guru menilainya ini akan seperti apa ataupun mengawasi yang sudah dilakukan oleh anak-anak untuk bisa belajar menggunakan teknologi di rumah begitu, Mas Adi? Oke. Sebetulnya ada dua cara paling tidak. Cara yang paling konvensional yang selama ini dilakukan di kelas itu sudah bisa dilakukan, misalnya dengan memberikan ujian. Tadi ada cuplikan-cuplikan di mana orang tua anak diberikan ujian-ujian, latihan-latihan, itu sudah memadai. Tapi salah satu keunggulan teknologi justru adalah membuat siswa bisa belajar mandiri. Dan untuk ujian, sebetulnya pendekatan yang paling efektif untuk latihan itu adalah belajar mandiri. Jadi semakin skenario-skenario anak itu belajar mandiri, itu cara penilaian guru akan semakin lebih baik. Mas Adi, ini bisa diterapkan untuk yang siswa dari TK atau ada tingkatannya begitu? Harus dari SD sampai SMP dan juga SMA? Karena kan kalau TK harus didampingi oleh orang tua murid begitu, Mas Adi? Ya, betul sekali. Jadi tentu saja ada jenjangnya berdasarkan kematangan psikologis anak-anak, berarti kematangan mereka menggunakan teknologi dan berkomunikasi juga akan berbeda. Untuk SMA dan kuliah itu tentu saja sudah sangat mandiri. Untuk SMP itu sudah sangat bisa untuk belajar mandiri dan mereka dituntut untuk membuat konten-konten yang kreatif. Untuk SD dan TK itu sebetulnya juga sangat bisa karena dengan sangat cepat anak tuh akan bisa bikin video, bikin musik bahkan pada usia yang sangat dini. Yang perlu dicermati itu adalah durasi ketika si anak mengerjakan tugas dan dampingan dari orang tua. Semakin dia masih belia, tentu saja peran orang tua mendampingi itu durasinya lebih panjang. Mas Adi, kan sebetulnya ada kekhawatiran ya penggunaan teknologi terutama gadget itu dapat mempengaruhi psikologi dan juga perkembangan anak. Bagaimana kemudian penggunaan teknologi ini bisa secara bijak, artinya anak-anak tidak ketergantungan begitu menggunakan teknologi dalam belajar di rumah, Mas Adi? Kita dapat banyak sekali masukan dan pertanyaan tentang ini, Bu. Satu cara yang paling efektif untuk mendampingi anak, untuk membekali anak menggunakan gadget dengan baik itu adalah menjadi role model. Jadi anak-anak ini adalah digital native. Orang tuanya itu kebanyakan digital migrant. Mereka yang sebetulnya bergulat menggunakan teknologi yang baru ini, tapi cara mereka menggunakan teknologi masih seperti dulu.
Bahkan orang dewasa pun masih juga tergiur untuk menggunakan teknologi sebagai alat entertainment. Masih sedikit sekarang profesional yang menggunakan tablet, menggunakan smartphone itu sebagai alat yang meningkatkan produktivitas mereka secara profesional. Kalau mereka melihat guru dan orang tuanya melakukan hal yang sama, mereka pasti akan mengadopsi juga kok. Oke, terakhir Mas Adi, sebetulnya idealnya berapa jam waktu yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk melakukan sistem belajar di rumah menggunakan home learning, menggunakan teknologi begitu Mas Adi? Saya nggak berani bilang, jadi saya coba bahas beberapa pertimbangan. Kalau ini adalah kelas bersama, pleno seperti di kelas konvensional, saya tidak sarankan lebih dari 2 jam. Oke. Tapi kalau berkelompok, misalnya masing-masing anak berkelompok menggunakan video conference dan diskusi, itu bisa sampai sejam, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mereka belajar mandiri, sebetulnya jadwalnya bisa mereka atur sendiri, dan itu artinya mereka bisa belajar sejam dulu, kemudian istirahat, kemudian sejam lagi, kemudian istirahat. Oke, terima kasih sekali Mas Adi Respati atas informasinya, sangat membantu bagi saya dan juga ibu-ibu di rumah yang mungkin kesulitan untuk mengajarkan anak-anaknya pada masa pandemi seperti ini. Dan terima kasih sekali atas waktunya kepada CNN Indonesia pada hari ini.